aku akan memberikan informasi lowongan kerja hari ini. Sebelum ke topik pembahasan, sebaiknya tonton terlebih dahulu video contoh kasus penipuan lowongan kerja agar kamu tidak mudah tertipu, dan tonton video cara mengirim surat lamaran kerja melalui internet bila kamu tidak tahu cara mengirimnya. Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Selamat menonton. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada tanggal 5 Februari 1994. Menjadi Indofood Sukses Makmur. Ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Posisi yang dibuka: 1. Administration atau Human Resource. Penempatan: Ngudel, Jawa Timur. Batas daftar 30 September 2020. Deskripsi pekerjaan: administrasi klaim, tunjangan, dan administrasi payroll. Kualifikasinya antara lain usia maksimal 28 tahun, pendidikan S1 Statistika, IPK minimal 3 skala 4, menguasai Microsoft Office, memiliki komunikasi, daya analisa, dan pengolahan data, dan service oriented yang baik. Posisi yang dibuka: 2. Administration atau logistik. Penempatan Semarang. Batas daftar 20 September 2020. Deskripsi pekerjaan antara lain: melakukan administrasi penerimaan barang, menjalankan sistem TOS yang mengacu ke BIN, melakukan administrasi pengeluaran barang, membuat laporan administrasi gudang finish good, penerimaan lansir dan bongkaran FG dari gudang interfactory, membuat daily stock, daily FIFO, dan laporan loading harian. Kualifikasinya antara lain usia maksimal 30 tahun, minimal D3 atau S1 informatika atau administrasi, memiliki skill dalam pengoperasian subsistem dan Microsoft Office, aktif, bekerja keras, inisiatif, kreatif, dan memiliki komunikasi yang baik. Posisi yang dibuka: 3. Administration atau admin. Penempatan Ancol, Jakarta. Batas daftar 30 Oktober 2020. Deskripsi pekerjaan antara lain: membantu pengadaan atau pembelian bahan habis pakai untuk keperluan laboratorium, mengelola dan mendistribusikan keuangan untuk operasional departemen, lakukan cross-check dengan departemen lain untuk setiap PO, mendistribusikan surat atau barang dari dan ke departemen, filing dan pengarsipan dokumen, monitor dan rekap kebutuhan kantor karyawan departemen. Kualifikasinya antara lain pendidikan minimal D3, jurusan bahasa Inggris atau administrasi bisnis, wanita, fresh graduate, atau pengalaman 2 tahun. Posisi yang dibuka: 3. Administration admin. Penempatan Sudirman, Jakarta. Batas daftar 30 September 2020. Deskripsi pekerjaan: melakukan pemesanan tiket dan hotel untuk tim lapangan dengan harga yang terbaik, memeriksa kelengkapan dokumen klaim tim lapangan untuk reimbursement, bertanggung jawab atas peti cash, bertanggung jawab atas pembelian ATK, bertanggung jawab atas kegiatan surat menyurat. Kualifikasinya antara lain D3 atau S1 administrasi atau sekretaris, memiliki pengalaman 3-4 tahun sebagai admin divisi, tekun, teliti, menyukai pekerjaan administrasi. Pendaftaran dilakukan online di portal karir resmi Indofood. Untuk memudahkan akses kamu, aku taruh linknya di deskripsi di bawah ya, yaitu bit.ly/pkarir-indofood dengan huruf kapital pada kata Indofood ya. Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tetap waspada terhadap penipuan.
PT Sanoh Indonesia didirikan pada bulan September 1978 adalah perusahaan manufaktur yang merupakan anak perusahaan dari PT Sanoh Industrial Jepang. Produk utama dari PT Sanoh Indonesia adalah suku cadang otomotif berupa tabung khusus seperti tabung rem, tabung vakum rem, tabung cluster, tabung bahan bakar plastik yang digunakan pada kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih. Posisi yang dibuka, driver, logistik, kualifikasinya antara lain laki-laki, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, usia maksimal 30 tahun, nilai rata-rata mata pelajaran utama terakhir bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika minimal 6, mampu mengendarai kendaraan besar, truk wing box, truk engkel, truk 14 ton, serta mampu mengoperasikan forklift, memiliki SIM B dan SIO forklift, sehat jasmani dan rohani, ulet, tekun, disiplin, dan memiliki integritas tinggi, serta mampu bekerja di bawah tekanan. Diutamakan berpengalaman sebagai driver logistik kawasan industri minimal 3 tahun. Bertempat tinggal di area PT Sanoh Indonesia, wajib memiliki KTP atau domisili Bekasi. Pendaftaran dilakukan online di portal karir resmi Sanoh. Untuk memudahkan akses kamu, aku taruh link di bawah deskripsi ya, yaitu bit.ly/karir Sanoh dengan huruf kapital pada kata Sanoh ya. Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, tetap waspada terhadap penipuan. Permata Keluarga Husada Group merupakan penggabungan badan usaha holding company perusahaan rumah sakit yang berdiri sejak tahun 2013. Berawal dari tekad ingin mewujudkan rumah sakit pilihan keluarga Indonesia yang memberikan pelayanan prima, beretika, bersahabat, memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi, serta second home keluarga Indonesia. Posisi yang dibuka, kasir, dibutuhkan segera. Kualifikasinya antara lain, usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal D3, akuntansi, pengalaman atau fresh graduate dipersilakan. Memiliki komunikasi yang baik, mampu bekerja sama secara tim maupun individu. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan CV terbaru dan surat lamaran kerja dikirim ke email recruitment_rspb@rspermata.co.id atau hrd_rspb@rspermata.co.id. Info dan konfirmasi ke 081314845787 atau 081388474274. Bisa dicek info lowongan kerja ke situs www.rspermata.co.id. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, serta agen atau perwakilan. Saat ini, Mayora sedang menjalankan bidang usaha industri biskuit, yaitu Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Munch Better, Slay Olay, Sari Gandum, Sandwich, Coffee Joy, Discrees, Kembang Gula, Kopiko, Kiss, Tamarin, dan Juicy Milk, Wafer, Beng Beng, Astor, Roma, Coklat, Coki-Coki, Kopi, Torabika, dan Kopiko, dan makanan kesehatan seperti Energen, serta menjual produknya di pasar lokal atau luar negeri. Posisi yang dibuka, packaging proses, kualifikasinya antara lain usia 23 sampai 25 tahun. Pendidikan minimal D3 teknik grafika, memiliki pengalaman bekerja di bidang yang berhubungan dengan color management. Bersedia ditempatkan di head office dan Mogot, Jakarta Barat. Pendaftaran dengan mengirimkan CV terbaru dan surat lamaran kerja dikirim ke email mayora@mayora.co.id.
dengan subjek email packaging process underscore HO size lampiran maksimal 17 MB. PT Bintang 7 didirikan pada 29 April 1946 di Garut, Jawa Barat oleh Sien Ce, Tan Jun Se, Jia Hu Jien, dan Hieu Mon Chan. Nama Bintang 7 sendiri dipilih berdasarkan jumlah anak perempuan Tan, yakni 7 orang. Pada waktu itu, dengan alat-alat yang sederhana dan mempekerjakan beberapa orang karyawan, PT Bintang 7 berhasil memproduksi obat-obatan yang dijual bebas guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat. Salah satu obat yang diproduksi sejak berdirinya adalah Pure nomor 16 atau obat sakit nomor 16 yang sampai saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan diekspor ke beberapa negara. 4 tahun sejak didirikan, PT Bintang 7 pindah dari Garut ke kawasan Kreot, Jakarta. Dan pada tahun 1974, PT Bintang 7 kembali pindah ke kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Posisi yang dibuka, Quality Assurance Inspector atau kalibrasi. Kualifikasinya antara lain usia maksimal 25 tahun, lulusan SMK jurusan farmasi, memiliki pengalaman di posisi terkait minimal 1 tahun di perusahaan farmasi, penempatan di Pulau Gadung, Jakarta Timur atau Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat. Bersedia bekerja shift dan lembur jika dibutuhkan. Detail, komunikatif, dan tekun. Tersedia lebih dari 1 posisi kosong. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan CV terbaru dan surat lamaran kerja dikirim ke email recruitment@b7liap.com dengan subjek email IA_investor_ nama kamu. PT Wismalak Inti Makmur Tbk. Pada bulan September 1962, pasangan Lia Kuen Lia atau Wisman Ali dan Lim Sinyo atau Sinta Dewi Sampurno, anak ketiga dari Lim Seng Ti, bersama dengan Wei Bian Hok atau Budiono Wijajadi, mendirikan PT Gelora Jaya. Mula-mula pabrik tersebut berdiri di lokasi di Jalan Penemon Barat, Surabaya dengan hanya 10 orang pegawai. PT Gelora Jaya memulai kegiatan usahanya di bidang rokok dengan dikeluarkannya SKT atau sigaret kretek tangan dengan merek Galan pada tahun tersebut. Pada 5 Maret 1963, PT Gelora Jaya memulai produksi rokok Wismalak Kretek Spesial. Posisi yang dibuka, staf admin, kualifikasinya antara lain pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, dapat mengoperasikan mikroskop Office, domisili Tangerang, berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik, penempatan di Tangerang. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan CV terbaru dan surat lamaran kerja dikirim ke email recruitment.tangerang@wismalak.com dengan subjek email posisi strip pendidikan kamu. Sekian dari video saya hari ini. Akhir kata, bersalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna. Namaku Like, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.